umpamanya kasarnya insulin tuh kayak tentara ya. Oh ada gula, oke tak bersihkan. Setiap ada gula, oke tak bersihkan. Lama-lama, kok terus-terusan ya? Capek lah lama-lama. Akhirnya kenapa sebabnya? Memang masih apa ya, misteri. Karena kadang-kadang gula yang berlebih itu kita tidak ngerasa apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Itu yang bikin akhirnya booming setelah anaknya umur berapa, lo kok diabetes taunya. Halo Merdos, kembali lagi di Merspace, kali ini dengan Mbak Seta. Saya Angga. Mas Fedi kemana ini? Absen. Oh absen dia. Iya. Tugas kayaknya. Oke Mbak Seta, kali ini kita narasumber kita ini sebenarnya udah lama banget ini, cuman kelihatan baru kali ini kita baru bisa ini ya. Sibuk banget berarti. Sibuk banget beliaunya nih. kita kan bicara tentang seputar penyakit dalam. Ya. Nah, ini Q-nya sudah kelihatan kan ya, penyakit dalam. Nah, ini dia. Siapakah itu? Lah, siapa lagi kalau bukan? Langsung aja ya. Ya, Oke, ini dia Dokter Deti. Ya, spesialis penyakit dalam. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah di podcastnya RSCA Kencang Sari Merspace. Nah, Merspace. Supaya untuk para merdos ini yang melihat kita untuk di episode kali ini dokter. Iya. Kita kali ini akan berbicara tentang apa, Mbak? Bahaya diabetes gestasional. Nah, seputar diabetes gitu. Apalagi untuk ibu hamil ya, gestasional ini ya. Seperti itu ya. Oke. Dokter mungkin bisa sekilas sih sebenarnya apa sih perbedaannya diabetes itu yang tipe 1, tipe 2 dengan gestasional itu gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas Iya. Angga, Mbak Seta. Orang lama tapi baru ya, orang baru tapi lama. Ini apa? Oke, di sini ya kan kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus sebenarnya sudah banyak orang mengerti, orang memahami apa itu diabetes mellitus. Kadang tapi ada beberapa orang yang awam, Bapak punya diabetes, Ibu punya diabetes, enggak, tapi saya punya kencing manis. Nah, ada yang gitu, ada yang sudah lebih pinter karena banyak belajar dari Mbah Google. Ya. Mbah Google itu sangat membantu sekali. Apalagi sekarang ada AI ya Mas ya. Jadi lebih banyak ini. Tapi sebenarnya sekilas saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih apa bedanya diabetes mellitus, klasifikasi itu tadi yang disebut. Sebenarnya DM tipe 1 DM diabetes mellitus ya, fungsi atau titik utama penyebabnya adalah di masalah insulin. Ya, semuanya baik klasifikasi tipe 1, tipe 2 ataupun gestasional pada saat hamil, semuanya masalahnya di insulin. Cuman bedanya kalau DM tipe 1 si pasien tidak mempunyai insulin sama sekali. Jadi dia harus dari luar, harus diinjek dari luar. Jadi dia tubuhnya tidak memproduksi insulin. Kalau DM tipe 2 ini yang banyak nih di kita. Apalagi sekarang booming masalah makanan-makanan viral yang begitu banyak manis dan gula. Wah, gambarnya udah bagus-bagus ya, dan dijual murah. Es teh 3.000 di pinggir-pinggir. Nah, ini. Itu. Dan satu ini kan, nah itu. Mbak Seta. Itu yang disebut DM tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup. Insulinnya tadi nggak apa-apa. Tapi karena kita berlebihan mengonsumsi gula berlebihan terus, lama-lama terpapar terus dan insulin tuh akhirnya capek, tidak bisa berfungsi. Menumpuk gitu dokter ya. Gula terus pertama masih insulin, umpamanya kasarnya insulin tuh kayak tentara ya. Oh ada gula, oke tak bersihkan. Setiap ada gula, oke tak bersihkan. Lama-lama, kok terus-terusan ya? Capek lah lama-lama. Akhirnya dibiarin ada gula, biar dia lemes. Itu kalau DM tipe 2. Jadi lebih banyak ke masalah gaya hidup. Kalau DM gestasional ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa, nggak ada yang salah. Karena DM gestasional itu adalah penyebabnya banyak dari plasenta bayi. Nggak mungkin kan nyalakan kita bayi-bayi dicari ya. Malah sampai kalau belum garis 2 ya. Biasanya kita belum garis 2 sampai dicari bagaimana caranya. Ya, jadi memang tidak ada yang salah, cuman memang dianugerahi bahwa kalau DM gestasional pasti ada masalah hormon-hormon di plasentanya bisa menyebabkan gangguan di insulinnya.
Seperti namanya, kalau DM gestasional atau DM pas saat hamil, berarti kalau udah nggak hamil ya selesai, karena plasentanya sudah ada. Itu mungkin sekilas ya, cerita Mas Angga. Bahwa diabetes gestasional itu adalah dari plasenta ya, dari plasenta. Mungkin apa ya? Maksudnya itu apakah semua ibu hamil akan mengalami itu atau hanya tertentu? Ibu-ibu yang tertentu gitu maksudnya. Ya, seperti tadi saya bilang, makanya tidak ada yang bisa disalahkan di DM gestasional, karena tidak semua bayi dianugerahi dengan plasenta yang bisa menyebabkan gangguan pada insulin. Kenapa sebabnya? Memang masih apa ya, misteri. Kadang memang ada yang menyebabkan gangguan di salah satu hormon yang menyebabkan keluarnya dari dari plasenta tadi akan menyebabkan gangguan penurunan fungsi insulin. Jadi kayak serupa seperti DM tipe 2. Cuman kalau DM tipe 2 karena paparan yang gula yang berlebih menyebabkan insulin capek. Kalau ini ada hormon yang menyebabkan akhirnya kayak semacam ngeblok dari insulin itu supaya tidak bekerja dengan maksimal. Tapi tidak semua ibu hamil. Itu dia Marto. Tidak semua ibu hamil. Tapi kalau misalnya toh nanti ada indikasi atau terkena seperti itu tadi itu seperti dokter Jati bilang, bukan salah siapa-siapa gitu. Nah, dokter, terus bagaimana ini? Maksudnya untuk bila kena nih, udah ibu hamil udah dinyatakan wah iya kena diabetes gestasional lah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mereka ini? Kembali tadi kan kita tidak tahu ya apa bayi yang mana atau hamilan yang mana yang bikin DM gestasional. Maka dari itu pada DM gestasional ini pentingnya screening pada kehamilan. Pada screening kehamilan mulai kapan sih? Harusnya udah ada beberapa yang bisa terlihat di trimester pertama atau di 24 minggu, kurang dari 24 minggu ya. Di situ sebenarnya udah kelihatan. Tapi ada beberapa yang baru terlihat di trimester 2 atau 3. Ya. Ada screening kita patokannya pakai screening gula darah sewaktu untuk atau untuk memastikannya dengan pemeriksaan semacam kayak TTGO. TTGO itu kayak jadi pasien atau ibu hamil itu disuruh minum gula yang dilarutkan sebanyak 75 mg. Kemudian setelah itu baru disuruh dicek lagi berapanya, nanti akan bisa ditentukan bahwa dia masuk atau dikategorikan DM gestasional. Gimana ya kalau udah kena, wah akhirnya saya dapat anugerah dapat DM gestasional. DM gestasional itu berbeda sama DM pada saat hamil. DM orang hamil yang memang diabetes. Ya. Orang hamil kena diabetes. Orang hamil kena diabetes atau dia sebelum hamil sudah diabetes. Itu beda. Oh, itu beda. Beda. Perilakunya juga beda. Keparahannya juga beda. Biasanya pada DM gestasional atau yang DM hanya terjadi pada ibu hamil, itu keparahannya lebih kecil dibanding kalau si ibu memang mengidap diabetes mellitus dari awal. Jadi karena itu biasanya kita coba pakai nutrisi dulu, diet nutrisi dulu untuk mengontrol kadar gula tertentu yang dibolehkan pada saat hamil. Diet nutrisi itu nanti apakah apakah nanti nggak akan ada efek dengan si janin? Betul, karena tadi kita bicara dengan ibu hamil ada dua orang yang dibahas ya, ada si ibu sama di bayi. Makanya dietnya tidak sama dengan diet pada saat yang ibunya memang dari awal diabetes. Karena beda, karena kita ada dua, jadi nanti lebih ada patokan. Setiap trimester 1, 2, 3 itu akan beda pertambahan kalorinya. Dan yang pasti yang perlu dikurangi adalah manis-manis. Untuk manis-manis dikurangi terlebih dahulu. Bukan dibatasi tapi dikurangi. Tapi karbohidrat, protein, dan nutrisi lain tetap harus dimakan. Jadi beda nanti dietnya. Gitu dokter ya. Jadi ada semacam kayak mungkin ada checklist gitu mungkin enggak ya? Enggak begitu terlalu ini. Mengingat tadi kan enggak begitu parah pada ini. Jadi lebih cuman kurangi manis yang enggak sampai berapa yang dipatokannya juga enggak sampai yang kalau diabetes mellitus biasa.
pernah nggak dok, yang sepengetahuan dokter atau dokter pernah mengalami atau menemukan sebelumnya ibu ini sudah mengalami diabetes, gitu, terus hamil, terus kena juga diabetes gestasional, apakah itu mungkin? Kalau sudah Mungkin. ibunya diabetes, ya pasti hamilnya Udah pasti pasti diabetes. diabetes ya? Iya, kan nggak bisa hilang. Yang bisa hilang yang gestasional. Gestasional. Iya, ini ya pasti dia kena. Jadi itu harus lebih hati-hati juga. Untuk diabetes gestasional sendiri itu nanti setelah janinnya keluar, bayi itu keluar dari rahim ibu itu langsung otomatis memang sudah tidak ada diabetesnya. Banyak yang diabetesnya langsung normal. Tapi ada yang agak lama, agak delay. Maka dari itu perlu screening ulang pada saat postpartum atau setelah melahirkan. Batasannya sampai ada patokan-patokan kapan. Kalau untuk monitor ketatnya di 6 bulan ya sekitar 6 minggu sampai 6 bulan. 6 minggu sampai 6 bulan. Kalau itu sudah baik-baik terus, enggak apa-apa, sudah beres. Tapi kalau meragukan, diteruskan bisa sampai 1 sampai 3 tahun setelah postpartum. Karena apa? Karena faktor resiko salah satu atau komplikasi salah satu pada dari ibu ya. Kalau kena udah menderita DM gestasional, dianya nanti bisa menjadi DM tipe 2. Jika tidak terkontrol dengan baik, jika tidak terdeteksi pada saat postpartumnya. Karena kadang-kadang gula yang berlebih itu kita tidak ngerasa apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Itu yang bikin akhirnya booming setelah anaknya umur berapa, lo kok diabetes taunya. Padahal, dulu pernah rawat DM gestasional, tapi dia tidak pernah screening ulang pada saat postpartum. Oke. Gimana Mbak Seta? Cukup ya. Tapi sekarang banyak kok yang sadar. Sekarang pasien-pasien saya banyak orang ibu-ibu hamil sudah banyak yang kayak cek gula darah gitu. Iya, sudah sadar diri bahwa kalau gini perlu cek gula monitor untuk kadang-kadang meminta ke dokter kandungannya untuk cek gula pada saat kapan harus dicek untuk DM gestasionalnya. Sudah banyak yang teredukasi seperti itu. Ngapunten dokter, itu nanti itu apakah jika terkata diabetes gestasional ya, ini terus melahirkan anaknya itu apakah nanti ada diabetes apa enggak gitu? Sebenarnya komplikasi setelah terjadi pasca kelahiran si anak yang isi ibu DM gestasional ya, bisa kalau tidak terkontrol bisa berat badannya dia yang gede. Sehingga akan mengganggu persalinan pada ibu, bisa ganggu waktu kalau pervaginam bisa daunnya terganggu atau bahunya terluka ya. Terus atau bisa juga kepalanya besar, atau juga bisa juga malah biar dia besar tapi hipoglikemi, jadi gulanya malah rendah. Bisa itu komplikasi pada bayi. Tapi yang terakhir juga yang perlu diwaspadai juga bisa juga diabetes, si bayi juga terkena diabetes. Bisa juga ada data dari data yang komplikasi untuk bayi. Oke. Iya. Pernah dokter mungkin ada bayi yang kontrol karena bayi nggak bisa ya. Iya, anak-anak. ke dokter anak pastinya ya. Iya, makanya itu. Pasti ke dokter anak pasti ke dokter Emma. Ya, dokter lain seperti itu ya. Gitu. Oke, dokter, selain tadi ya diet, adakah terapi khusus juga untuk ibunya untuk DM gestasional ini? Oke. Kalau sebenarnya awal kita coba diet dulu ya dan olahraga. Tapi itu juga terkait dengan dokter kandungannya. Apakah memang olahraga apa yang boleh pada ibu hamil di semester itu ya. Jadi tapi olahraga dan diet itu sebenarnya penopang pertama untuk kalau kita kena diabetes. Apapun itu mau gestasional DM2 ataupun DM1 ya. Tapi kalau tidak bisa terkontrol gulanya di waktu-waktu tertentu tetap tidak bisa dengan diet dan latihan fisik, berarti harus memang dengan pengobatan. Pengobatannya memang untuk supaya aman dan tidak mengganggu proses pembentukan organ di janin, memang harus pemberian insulin. Jadi harus suntik. Memang harus suntik karena obat-obat anti diabetes yang oral atau obat yang diminum banyak yang menyebabkan gangguan organogenesis atau pembentukan organ dari bayi.
Jadi untuk amannya dengan suntik. Maksudnya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan organ Iya, dari nanti bayi. organnya banyak yang tidak terbentuk dengan bagus kalau dengan obat-obatan, tidak aman untuk bayi. Ya. Kan banyak obat-obatan yang memang tidak aman untuk ibu hamil, yang terkait nanti ngefek ke bayinya. Itu dilakukan selama ibu masa kehamilannya ya, Selama itu dibutuhkan. dokter ya. Jadi suntik insulin Disuntik yang tadi sendiri, itu ya. Iya, suntik sendiri terus sampai pokoknya masih dia berhubungan dengan bayi itu sampai nanti menyusui, sampai masih ada gula tinggi, ya wis terus pakai suntik. Tingkat keefektivitasannya terapi itu berapa ini dok? Nah, itu bagus insulin banget kan, gitu ya? kan kasarnya gini, insulinnya capek, insulinnya nggak ditambah, ada, ditambah dari luar. Dan itu yang paling aman. Sebenarnya ada obat-obat minum banyak yang dia merangsang kerja insulin. Kan kalau capek dirangsang aja bisa kan mestinya. Tapi karena tadi efeknya lebih ke bayinya lebih jelek, jadi memang mau nggak mau harus diganti dengan yang insulin. Memang harus insulin, nggak ada. Insulin ya, memang tidak ada. Justru lebih bagus dengan insulin karena supaya gulanya bisa terkontrol di baseline tertentu untuk dikatakan aman atau normal di gula darah pada ibu hamil daripada nanti terjadi komplikasi-komplikasi tadi. Kan komplikasi tadi yang baik ke ibu sama ke anak serem semua itu. Iya. Ya. Iya juga. Makanya tadi itu, aduh, sampai mengganggu pertumbuhan organ si janin gitu kan. Iya. Tapi jangan khawatir, insulin yang diberikan pada ibu DM gestasional yang seperti tadi saya bilang tentang keparahan, biasanya nggak begitu tinggi. Oh. Paling yang pengalaman saya paling nggak banyak sampai di atas sampai 10 unit nggak banyak, paling cuman 6, 8 kecil. Beda sama kalau si ibu memang pengidap diabetes. Biasanya bisa sampai 20 banyak. Jadi memang lebih sedikit. Jadi kalau suntik nggak begitu sakit lah. Jarumnya kan kecil. Sakit kayak digigit semut. Tapi Jarum insulin itu. Enggak sakit. Enggak, jarum kecil segini kan insulin. Kalau ada yang tanya gitu, sakit dok? Enggak, ya dikit semut 1000 tapi. Habis. Ya memang kamu nggak mau demi si anak si bayi ya. Masih sakit ditolak si dia ya dok ya. Iya betul. Iya. Masih sakit lagi kalau masih nunggu lama. Kepastian. Oke, ya itu tadi. Ya, apalagi Mbak Seta ini kita tentang Pemeriksaannya mungkin ya. Yang Pemeriksaan. TTGO tadi dokter perlu nggak sih itu atau hanya sekali atau perlu diulang dokter kalau kayak gitu? Oke. Kalau TTGO itu sebenarnya ada. Sebentar, PTGO itu apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu, iya. Apa ini? TTGO itu Apakah itu gitu? tes toleransi glukosa oral. Oke. Jadi untuk tadi kan saya bilang diabetes gestasional ini sulit gampang. Kadang tidak semuanya kan. Jadi untuk ya gimana ibu hamil sih model seperti apa saya yang kena. Kan kita nggak bisa tahu. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah zong gitu ya kan. Katanya kan gitu. Jadi harus untuk screeningnya di awal. Ada tadi ibu hamil resiko ringan, sedang, berat itu bisa di gula darah sewaktu pada saat kontrol. Nanti dilihat jika ada resiko dia masuk resiko sedang tapi gula sewaktunya sekitar di bawah 140 itu setiap kontrol ke dokter kandungan dicek. Jika suatu saat dia di atas 140 ini kita harus TTGO. Sama dengan kalau nanti ada resiko sedang atau tinggi tapi gula darah sewaktunya dia sekitar 140 sampai di 109. Ya, itu juga diharuskan TTGO. Tapi kalau dia gula darah sewaktunya sudah lebih dari 200, nggak peduli dia faktor resikonya apa, masuk ringan sedang berat, harus langsung di TTGO. Sebenarnya awalnya dari situ. Jadi tombak utamanya sebenarnya dari dokter kandungan. Itu perlu TTGO, di mana pasien disuruh puasa dulu 8-10 jam, kemudian disuruh minum gula tadi sebanyak 75 mg. Setelah itu dicek, tadi puasa dicek sudah toh puasa dicek, minum, terus 1 jamnya dicek, habis itu 2 jam kemudian dicek berapa batasannya. Ada batasan-batasan tertentu. Jika gula darah puasa pertama
gula darah puasa itu lebih dari 92 atau 95, itu curiga ada diabetes gestasional. Kalau di 1 jam PP-nya sekitar di atas 180, kita curiga DM gestasional. Kalau di 2 jam PP-nya atau 2 jam setelah tadi puasa lagi kan, salah minum terus puasa 1 jam 2 jam, yang kedua itu jika di atas 140 itu kita curiga gestasional. Dokter, tadi perbedaannya apa nih untuk yang screening awal sama yang TTGO ini apa dong? Pemeriksaan awalnya itu? Ya karena tidak semuanya harus mau di TTGO. Kalau kecuali Ini kalau ngapunten, TTGO ini pemeriksaan darah gitu ya, dok ya? iya, nanti diambil darahnya tapi pasiennya suruh minum. air Jadi kayak gula. minum air gula. Oh. Ada gram tertentu itu air gula, ya air gula betulan. Jadi setelah puasa 8 sampai 10 jam dia dicek. Namanya gula darah puasa. Oke. Sudah dapat. Habis itu dia suruh minum. Minum dengan gula tertentu. Habis itu dia suruh puasa lagi sampai 1 jam. 1 jam itu namanya 1 jam PP, itu dicek nanti. Kemudian setelah dicek jangan makan lagi, suruh puasa tambah 1 jam lagi, namanya 2 jam PP. Nah itu. Memang kalau untuk gampangnya sih langsung TTGO. Kalau memang kita sudah curiga atau memang mencurigai sesuatu, kalau dia DM gestasional. Tapi kalau untuk kadang ada pasien yang menolak, pasien nggak mau, enggak saya nggak apa-apa, itu bisa dari GDS tadi, gula darah sewaktu, sama dia masuk faktor resiko apa. Sebenarnya tidak ada, maksudnya kayak ada apa ya, kayak kerasa apa atau apa gitu, enggak ya dok ya? Sama Enggak. sekali itu dok Sama ya? sekali enggak ada. Lebih banyak keluhan di hamilnya daripada di diabetes. Seperti apa dok? Yang Kalau di sepuluh tahun, hamil, iya. kalau di hamilnya ya Kira-kira. mual muntah begitu, badan sakit semua, itu aja lebihan. Kalau diabetes enggak ada yang khusus. Makanya muncul, nggak kedeteksi gitu ya. kalau dokter kandungannya tidak aware dari awal, kemudian pasiennya juga tidak diperiksa, nggak akan tahu, tiba-tiba nanti di agak deket-deket kehamilan, persalinan, biasanya kan dicek ada lab-lab itu, lu kok tinggi, tapi biasanya udah kadang orang Jawa ngomong kasep ya, karena udah tinggal dikit persalinan. Tapi biasanya dokter kandungan juga punya screening tertentu pada saat dia ngukur berat badan bayi. Kalau di bulan trimester itu udah cenderung, kok kebanyakan nih, kayaknya udah mulai agak gemuk bayinya. Nah itu dia biasanya curiganya cek di gula. situ. Iya. Oke, apalagi nih TTGO tadi kan? Iya. Apa tadi dokter? TTGO? Tes toleransi glukosa oral. Tes toleransi glukosa oral. Nah, itu dia. Mau ujian kan dihafalin? Apa Mas Ben? Sebentar lagi. Mau tanya lagi Iya. dokter, kalau ibu hamil nih kan nggak mesti pasti berat badannya bertambah ya dokter. Ada yang ibu hamil juga beratnya kurus kecil gitu dokter. Bisa nggak sih dok kemungkinan dia juga kena diabetes gestasional? Oke. Tadi sebenarnya screening selain dengan gula darah sewaktu, TTGO, juga kita bisa lihat screening dari bayi tadi yang berat badan ibu itu juga bisa buat screening. Ada nanti patokan-patokan jika berat badan ibunya di awal hamil itu kurang, berat badan normal atau lebih, ataupun berat badan yang obesitas, itu ada patokan. Kalau normal itu seingat saya maksimal sampai peningkatan 16 kilo kalau nggak salah selama kehamilan. Dari sebelum hamil ya dok, sampai iya, hamil itu. iya. Jadi ada patokannya memang. Banyak screening yang kita ini kemungkinan besar resiko diabetes gestasional. Tapi jadi jawabannya apa nih? Kalau ibu yang tadi itu, yang nggak terlalu juga bisa juga ya, seberapa patokannya nanti tingginya. Kalau peningkatannya drastis juga kita harus curiga. Itu salah satu. Kadang-kadang kan itu tadi ya benar Mbak Sata bilang mikirnya karena kadang-kadang karena hamil, gemuk karena hamil, ya kan? Dan semua nanti karena hamil gitu. Nanti sampai hamilnya udah lahir karena menyusui, kan ibu-ibu biasa gitu, Iya, selalu betul. mencari pembenaran diri. Iya kan? Iya, betul ya Iya maksudnya. nggak? Jangan ngomong gitu loh di rumah loh, Mas. Iya makanya. Tit. Untung dia kan. Udah datang gitu ya.
Oke, dokter. Oke, tadi dari pemeriksaannya, pencegahannya tadi kita sudah juga bagaimana seperti itu. Lalu selalu apalagi nih? Berarti langkah preventifnya tadi itu berarti melakukan diet ya dokter ya, dan ada terapi glukosa terapi, insulin seperti itu. Oke. Bisa nggak sih dok, kalau sudah kena diabetes gitu, tetap minta lahir per vaginam atau disarankan? Normal gitu ya. Kalau diabetes Iya. gulanya terkontrol nggak masalah, tidak akan mengganggu harus SC. Enggak, Iya. DMG Nggak gestasional tidak harus SC. Kecuali tidak terdeteksi sehingga bayinya besar, akhirnya harus SC kan, harus seksi toh. Oh. Tapi kan enggak apa-apa. Kalau dia terkontrol, mau normal per vaginam juga nggak apa-apa. Iya. Oh, berarti tidak ada pengaruhnya ya dokter ya, maksudnya itu Nggak. tadi ya? Kalau bisa terkontrol, mau persalinan apa aja boleh. Bisa ya, oke. Takutnya kan ada itu tadi akan berpengaruh gitu ke saat Enggak, kalau persalinan. dia terkontrol, makanya Terkontrol kita tahu ya? dari dini. Sebenarnya dari di sini ya, gestasional ini karena edukasi pasien-pasien banyak yang udah tahu ya. Justru edukasi yang postpartum yang jarang Mas Yan. Jarang saya menemukan orang yang sudah melahirkan yang tadinya dia DM gestasional untuk kontrol ke saya. Lagi. Biasanya ya karena kita bahagia ya, lahir habis itu udah lupa dengan si bayi, kehidupan si bayi, harus nyusuin, harus jaga, harus vaksinasi segala macam, kan ini akhirnya lupa atau terlupakan. Terhadap dirinya yang Nah, dulunya itu itu yang tadi ya. akhirnya ya ada yang akhirnya jadi ibunya diabetes tipe 2. Apalagi nanti kalau dia nggak ngontrol makannya dengan alasan bayi lagi menyusui Iya, lah, menyusui. inilah gitu. Itu yang itu yang harus sering kayak PKMRS untuk screening setelah melahirkan, itu juga nggak kalah pentingnya. Lah ini tadi dok, yang postpartum tadi ya, yang setelah melahirkan itu. Jadi kalau yang setelah melahirkan ini juga harus sama treatmentnya dengan Iya. Diet itu tadi. Iya, dicoba diet dulu, nanti kalau nggak bisa baru insulin, karena dia masih nyusuin. Batasannya kan sebenarnya 1 sampai 3 tahun, nyusuin kan 2 tahun, yang paling 2 tahun udah nggak nyusuin toh. Nanti baru tanpa obat, baru bisa diganti obat kalau memang dia masih ada. Tapi ada beberapa yang delay kan tadi saya bilang. Jadi melahirkan nggak langsung normal, nanti nunggu beberapa bulan baru masih perlu insulin. Ada beberapa yang gitu. Kalau masih perlu insulin gitu, pasien-pasien masih aware kan. Jadi dia masih kontrol. Tapi kalau dia hanya diet saja, biasanya terlupakan. Sampai berapa lama sih dok biasanya dok itu dok? Batasannya itu tadi Batasannya itu. kalau umpamanya dia masuk di batasan resiko tinggi, paling nggak 1 sampai 3 tahun. 1 Tapi sampai 3 tahun. yang ketat di 6 minggu sampai 6 bulan. Itu yang Kembali lagi ya, tergantung nanti pemeriksaannya itu ya setelah yang melahirkan itu nanti dokter ya. dilihat lagi. Bisa dilihat ya. Iya, gula darah sewaktunya sampai berapa di situ. Sebenarnya saya bukan penganut yang tidak boleh herbal, nggak boleh, nggak apa-apa kalau herbal. Asalkan terkontrol gulanya. Jadi gulanya tetap dia monitor gulanya sampai setaraf apa. Apakah range-nya masih masuk di dalam gula darah normal pada saat hamil tersebut. Kan sekitar kalau gula darah puasa itu tidak boleh lebih dari 95. Kalau gula darah yang 1 jam PP tidak boleh lebih dari 140. Kalau 2 jam PP tidak boleh lebih dari 120. Kalau range-nya di situ, mau makan apa aja terserah. Mau makan daun insulin, daun kelor, daun apa terserah. Asal terkontrol, kan gitu. Oke, kalau gitu Mbak Zeta. Mungkin oke ya, udah tak terasa nih dok. Oke dokter, mungkin kita minta closing statement-nya untuk para merdos. Kira-kira sarannya seperti apa gitu dokter untuk pencegahannya dan ya seperti itu dok, untuk diabetes gestasional dan diabetes itu tadi. Sebelumnya kalau kita dalam kondisi hamil tapi tidak punya riwayat diabetes, tetap waspada untuk screening diabetes. Tapi kalau umpamanya memang sudah didiagnostik atau sudah dipastikan oleh dokter, baik dokter penyakit dalam ataupun dokter kandungan bahwa kita mengidap DM gestasional, nggak usah sedih. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting ngontrol gula pada
bis tertentu. Dan jangan lupa setelah melahirkan, screening juga nggak kalah pentingnya untuk memastikan ibu dan anak sehat sampai nantinya dan tidak mendapat bonus DM tipe 2 nantinya. Oke dokter, terima kasih sekali lagi. Saya Angga, dokter Yaseta. Oke, Merjos, itulah tadi perbincangan kita dengan dokter Deti, spesialis penyakit dalam yang ada di RSCM Kencang Serimal. Jadi jika ingin konsultasi bisa langsung aja nih. Jadwalnya dilihat di mana Mas Fendi? Di website ya. Enggak, di website, bisa di website kita ya. Oke, kita langsung aja ya, Mbak. Saya Angga. Saya Seta. Oke, sampai jumpa di Merspace selanjutnya. Terima kasih.